Selamat pagi anak-anak. Ini adalah pemandangan di depan rumah Pak Yeli. Nggak keren-keren amat, tapi ada sesuatu yang penting di sini. Saya punya tanaman jahe merah, ada bayam yang bisa digoreng, kemudian ada lengkuas. Ini ada pohon cahaya sebetulnya yang bisa dibikin lalap, dan ini daun sereh. Kemudian di bagian dalam ini Pak Eli sedang menanam kangkung hidroponik dengan sistem wick. Ya, jadi airnya statis, tidak menggunakan tidak menggunakan air yang berputar dengan menggunakan mesin. Ini kangkungnya sudah siap panen. Cuma karena sering kehujanan jadi kurang bagus. Dan ini ada beberapa juga tanaman lain. Ada lengkuas, ada jahe, ada rosemary, kemudian ada juga yang ini adalah kunci, tanaman kunci. Kamu kalau nggak tahu bisa tanya orang tua kalian ya. Kemudian ini ada cengkeh yang sudah hampir mati. Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini Pak Eli akan mengajak kalian untuk menanam. Ya, Pak Eli belum mandi, nggak apa-apa karena mau bercocok tanam dulu sebentar ya. Nah, untuk menanam sebetulnya kalian boleh memilih bibit apapun yang akan ditanam. Ini saya punya mint ya, ini ada daun mint, kemudian juga ada cengkeh, ada kangkung, ada lengkuas, rosemary juga ada. Nah, untuk menanam kalian membutuhkan polybag. Polybagnya sebetulnya tidak harus beli. Kalau kalian memang ada di rumah, kantong minyak yang ukuran 2 liter atau 1 liter itu juga bisa digunakan. Dan jangan lupa di bagian bawahnya harus diberi lubang. Diberi lubang seperti ini supaya airnya ketika nanti disiram bisa keluar. Jadi tanamannya tidak terendam di dalam supaya tidak busuk. Ya, kemudian kalian juga membutuhkan alat ya, apapun lah, boleh juga pakai tangan, nggak usah takut kotor. Kemudian tanah ini penting. Tanah ini nanti kita akan campur dengan sayuran bekas. Ini adalah sampah sayuran, daripada kita buang ke tempat sampah lebih baik kita manfaatkan. Dan jangan lupa gunting. Jadi gunting ini menolong supaya sayuran ini nanti kita potong-potong menjadi lebih kecil. Nah, anak-anak, ini adalah tanah yang disiapkan untuk menanam. Kemudian bersihkan dari batu kalau ada batu atau tanaman-tanaman, bibit tanaman lain yang kita tidak butuhkan ya. Nah, ini adalah kencur. Benih kencur ini yang saya akan tanam nanti ya. Kemudian ini pakcoy yang sudah jelek kita potong-potong kecil-kecil sebanyak mungkin, dan nanti kita akan campurkan dengan tanah yang sudah kita persiapkan. Sebetulnya cara ini mudah sekali anak-anak ya, tetapi yang paling penting adalah kamu rajin atau enggak. Terus jijik, ini sayuran kan bekas, bau, kotor dan sebagainya. Pasti alasan-alasan itu yang membuat kalian jadi malas untuk bercocok tanam. Oke, kita potong. Lalu juga ini adalah kangkung. Batang kangkung ini juga bisa kita potong-potong kecil-kecil, dan nanti kita campurkan dengan tanah yang sudah kita persiapkan. Seperti ini ya. Jadi ini akan berguna menjadi pupuk nantinya, karena kangkung ini akan membusuk. Daripada kita buang ke tempat sampah lalu membusuk dan tidak berguna. Tapi kalau dipakai jadi pupuk tanaman jauh lebih baik. Seperti ini.
perbandingannya mau sebanyak apa sebetulnya bebas, bisa setengahnya atau 1/3 jumlah pupuk dan tanahnya. Jadi pupuknya 1 bagian, kemudian tanahnya bisa 2 bagian, artinya 2 kali lebih banyak daripada pupuknya. Seperti ini. Jadi tugas kalian hari ini bersama dengan orang tua boleh bekerja sama ya. Ini nanti dicampur nih. Bekerja sama gimana caranya supaya tanaman kalian bisa subur. Ya, siapkan bibit yang memang menurut kalian itu adalah bibit yang kamu butuhkan di rumah. Nah, selain sayur kangkung dan pakcoy tadi juga ini ada kulit pisang. Ya, kulit pisang juga bisa dimanfaatkan menjadi pupuk tanaman dengan cara dipotong seperti ini ya. Ya, kalau tangan kalian kotor nanti kan tinggal cuci tangan pakai sabun. Oke. Seperti ini. Potong kecil-kecil supaya lebih cepat terurai dan gampang kalau mencampurnya dengan tanah. Oke. Setelah dirasa cukup, jangan lupa untuk mencampur semuanya ini dengan tanahnya seperti ini. Campur seperti ini, campur rata, dan kemudian pelan-pelan masukkan ke dalam polybag. Sampai penuh. Dan sedikit padatkan. Nah, setelah siap tanahnya, nanti kemudian ini adalah bibit kencur yang cukup besar. Ini nanti tinggal dimasukkan saja ke dalamnya dan ditutup. Perhatikan, tanaman itu membutuhkan cahaya matahari yang cukup, sehingga harus disimpan di tempat yang terbuka. Nah, anak-anak jangan lupa juga untuk menyiram kalau memang udaranya panas dan tidak ada hujan, sehingga kalian boleh tetap memeliharanya, tidak harus dengan susah-susah, tetapi cukup menyiramnya juga 1 atau 2 kali sehari. Nah, itu aja pembelajaran hari ini dan semoga hidup kalian menyenangkan tetap ada di rumah ya. Terima kasih.